Guys, fun fact dulu ya. Indonesia itu negara pertama di ASEAN yang punya kereta cepat. Yes, Wush. Wush itu kebanggaan banget. Tapi di balik itu ada PR besar, yaitu hutang yang lagi dinego ulang. Media Indonesia melaporkan bahawa Malaysia mempunyai 3 senjata rahsia yang menguatkan ringgit di mata dunia. Uang guna dolar atau rupiah? Okey, jadi di sini tu pakai rupiah. Menangis menjadi turis kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Malaysia saat ini. Kan framing soal besarnya dana reses Indonesia. Faktanya, bahkan dibanding Malaysia saja, nilainya jauh lebih rendah. Media Indonesia menangis saat rupiah jatuh dan ringgit terbang ke langit. Lihat saja, anak-anak Melayu Malaysia itu sudah pandai membuat robot, sedangkan anak-anak Indonesia, Jawa terutamanya, itu malah berjoget kesurupan gak jelas. Waduh, masih dibandingkan dengan anak-anak muda Malaysia ke depannya, ya kalah jauh geng kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video. Percayalah kepada Iki, geng. Indonesia tak akan maju. Kenapa? Karena medianya menyombongkan diri saat Indonesia ingin merancang sesuatu ataupun sudah memiliki sesuatu, menyombongkan diri kepada negara jirannya, geng. Seperti misalnya Indonesia yang paling unggul di Asia Tenggara ataupun di Asia seperti itu, geng. Karena dia sudah memanjakan para rakyatnya, seakan-akan memberitakan berita hoak dan lain sebagainya. Indonesia tak akan ada beban hutang dan lain sebagainya. Padahal hutang Indonesia ini sangat menumpuk dan sangat banyak, geng. Kayak gitu. Dan mentality orang Indonesia nggak akan bisa maju kalau di seperti ini kan, geng, oleh media-media Indonesia. Ya, namanya juga media hoak kayak gitu ya, geng, ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya sajikan buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Indonesia lagi cosplay jadi Amerika nih. Negara-negara ini sampai dibuat ngemis sama Pak Prabowo. Menteri Pertanian baru-baru ini menyetop impor beras untuk pertama kalinya dalam 60 tahun. Kebijakan ini membuat beberapa negara sampai rela menjilat pantat Pak Prabowo. Sayangnya, respon beliau lebih sadis dari Donald Trump. Mungkin kamu belum tahu, harga beras dunia kini anjlok drastis dari $650 per ton ke titik nadi terendah $300 per ton. Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, dan India tentu tidak bahagia dengan keadaan ini. Semuanya disebabkan karena Indonesia menghentikan impor secara mendadak. Perwakilan negara-negara tersebut bahkan sampai memohon untuk bertemu Pak Prabowo demi memasukkan beras mereka ke Indonesia. Kata Menteri Pertanian, mereka minta sedikit saja sekitar 250.000 ton, padahal tahun-tahun sebelumnya jutaan ton beras mereka bebas masuk ke Indonesia. Tapi ternyata respon Pak Prabowo cukup kejam menanggapi permintaan tersebut. Menurut Menteri Pertanian, Pak Prabowo tak akan mengizinkan 1 liter pun beras asing masuk ke Indonesia, karena itu dapat menginjak-injak kehormatan bangsa dan menyusahkan rakyat kecil serta petani. Tapi menurutmu, apakah kebijakan ini tepat? Apa ini, geng? Aksi tak terpuji, 2 pemuda teruskan dan coret bendera di Taman Pencangkan Jembarana. Wah, lihat. Ada apa ini? Orang Indonesia sendiri mencoret bendera Indonesia. Lihat. Kenapa ini, geng? Kayaknya sedih juga sih. Kenapa ini? Aduh, ya Allah. Guys, fun fact dulu ya. Indonesia itu negara pertama di ASEAN yang punya kereta cepat. Yes, Wush. Wush itu kebanggaan banget. Tapi di balik itu ada PR besar, yaitu hutang yang lagi dinego ulang. Jadi gini ceritanya. Proyek kereta cepat itu mahal banget. Biayanya sampai miliaran dolar. Dan sebagian dibiayai pinjaman dari China Development Bank. Total pendanaan proyeknya sekitar 7,3 miliar US dollar. Dan di cost of run-nya aja hutangnya nambah 1,2 miliar US dollar.
Bunga Ini yang kalian pinjamannya banggakan. di kisaran 3,1 sampai 3,4% per tahun. Lumayan keras dong. Kenapa dinego? Ya karena pemerintah mau skema hutangnya dibuat lebih ringan. Tenornya panjang, bahkan sampai ada yang 45 tahun. Tapi bebannya tetap besar kalau pendapatannya belum stabil. Disinilah muncul tokoh penting, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudesadewa. Dan antara bilang Purbaya bakal ikut langsung dalam negosiasi Cina. Soalnya dia yang pegang kalkulator negara. Tetap rakyat yang Purbaya juga disuruh. sudah bilang kalau ada diskusi sama Cina, dia mau duduk bareng. Beliau bilang, saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Bahasanya ekonom, tapi vibes-nya kayak bapak-bapak lagi ngecek struk belanja. Jadi pembagian tugasnya gini, dan antara fokus ke operasional Wush, pemerintah fokus ke infrastrukturnya. Jadi kalau bahas hutang, dua-duanya harus terlibat. Dan ada masalah lain, jumlah penumpangnya belum maksimal. Rata-rata sekarang itu sekitar 17.000 sampai 18.000 orang per hari. Kadang naik 21.000 orang pas weekend. Padahal kapasitas desainnya itu bisa sampai 31 orang per hari. Makanya, optimisasi operasional plus negosiasi utang itu bisa jadi paket besar untuk bikin Wush sehat secara finansial. Jadi, intinya Indonesia itu bangga punya kereta cepat pertama di ASEAN, tapi biayanya besar, jadi hutangnya perlu dinego ulang. Purbaya bakal turun langsung, dan antara dan pemerintah bagi tugas. Dan harapannya Wush makin rame biar kuat bayar cicilan. Menurut kalian, bakal mulus nggak nego ulang hutang ini? Drop opini kalian. Apa ini? Anak Jawa 2005, anak Melayu 2005. Oh my god. Aduh. Inilah geng. Di Jawa ini geng ya. Di Jawa banyak kayak gini geng. Aduh. Nah joget-joget kayak gini. Anak sekolahannya. Gimana bangsa kita mau maju, mau nyanyi negara Malaysia? Lihat anak kecil ataupun pendidikan di Malaysia seperti apa, membuat robot. Di Indonesia diajarin berjoget. Jauh banget, ya Allah ya Rabbi. Iya, tentunya ikinya juga bangga ya geng ya dengan adanya kereta cepat. Namun nggak usah menyombongkan diri kepada negara jiran Malaysia. Dan negara jiran Malaysia itu yang paling menyumbang juga para turis-turisnya yang juga ikut naik kereta Wush itu geng. Kayak gitu ya geng ya. Jadi ya bangga sebagai rakyat Indonesia, bangga juga kayak gitu ya geng ya. Dan perlu kalian ketahui ya geng ya, Indonesia hanyalah bisa mimpi menjadi akan negara maju geng. Kereta cepat yang kalian banggakan itu hasil hutang geng. Kayak gitu kalian sudah menyombongkan ke negara jiran, ke negara ASEAN negara ASEAN lainnya. Padahal kereta cepat kita itu hasilnya hutang geng. Dan lihat anak-anak Indonesia seperti apa, ataupun anak Jawa terutamanya ikinya bilang ya geng ya, di anak Melayu Malaysia itu belajar membuat robot, sedangkan anak Jawa Indonesia itu berjoget geng di tempat sekolahan mereka. Wah, gimana tahun 2000 berapa kita mau maju kalau mentalitinya seperti ini? Dari anak-anak saja, dari anak-anak kecil saja, anak Jawa tahun 2025 itu pandai joget-joget kan, sedangkan anak Melayu Malaysia tahun 2025 sudah pandai membuat robot. Bayangkan perbedaannya jauh. Lagi mau tahun berapa Indonesia mau maju? Aduh, mimpi menurut ikinya geng. Oke geng, ikinya akan mereaction beberapa video. Semoga kalian terhibur dengan video yang akan ikinya reaction. Jom kita simak lagi bersama-sama geng. Saudara, media Indonesia melaporkan bahawa Malaysia mempunyai 3 senjata rahsia yang menguatkan ringgit di mata dunia. Wow. Wah, saudara perasan tak? Baru-baru ni memang banyak kita dengar media Indonesia, rakyat Indonesia, tak kiralah yang berada di sana ataupun yang berada di Malaysia, memuji kerajaan Malaysia. Puji PMX lagi. Malah ada yang sampai terkagum-kagum. Hari ini mereka lapor Malaysia ada 3 senjata rahsia yang kuatkan ringgit. Apakah senjata rahsia yang ditaktifkan oleh media Indonesia? Mari kita tengok. Yang pertama katanya, imbangan perdagangan Malaysia kukuh dan konsisten, catat lebihan yang besar, surplus. Ini yang PMX buat, konsisten lebihan perdagangan. Kedua ialah lonjakan FDI, rekod pelaburan kemasukan gergasi teknologi dunia.
Ini saudara boleh nampak bagaimana syarikat-syarikat gergasi dunia seperti Google, Nvidia masuk melabur ke Malaysia, memilih Malaysia. Dan Malaysia dikatakan akan mendahului dalam teknologi AI. Yalah, dah nama Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pun AI juga. Yang ketiga ialah produktiviti tenaga kerja menjadi faktor utama tarikan pelaburan asing. Ya, tenaga kerja di Malaysia ni mungkin lebih mahal berbanding di Vietnam, Thailand dan Indonesia. Namun, kualitinya, produktivitinya cukup cemerlang. Itulah antara 3 senjata rahsia Malaysia menguatkan ringgit menurut media Indonesia. Menangis menjadi turis kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Malaysia saat ini. Kenapa gue bilang menangis kalau misalnya jadi turis dan datang ke Malaysia saat ini? Yap, karena mata uang Indonesia ke ringgit Malaysia itu tuh lagi naik banget. Bahkan untuk hari ini aja, currency 1 ringgit Malaysia udah tembus 4.000 lebih rupiah loh. Jadi kalau misalnya kalian orang Indonesia pengen traveling ke Malaysia, kalian harus menerima kenyataannya. Dan untuk sekarang-sekarang ini lagi beli apa-apa jadi mahal. Ada gak sih orang yang setiap mau beli harus dikaransiin dulu dari Malaysia ringgit ke rupiah? Coba tulis di komen. Dulu juga Bertanya, mata uang guna dolar atau rupiah? Okey, jadi di sini tu pakai rupiah. Tapi saudara tahu tak? Kalau sekarang, 1 ringgit Malaysia itu sudah tembus RM4,000. Kalau rupiah menurun, tentunya para pelancong dari Malaysia ataupun Singapura bisa dapat harga yang lebih murah di sini. Harga hotel murah, angkutan murah atau yang lainnya murah. Ini salah satu kesempatan untuk pelancong datang lebih ramai. Kerana harga apapun itu tengah murah-murahnya. Ternyata, dana reses anggota DPR Indonesia jauh lebih rendah dari Malaysia. Sekarang coba kita bandingkan. Amerika Serikat, 28 miliar per anggota per tahun. Inggris, 6 miliar. Kanada, 5 miliar. Malaysia, 7 miliar. Sementara Indonesia, 2,5 miliar rupiah per anggota untuk setahun. 2,5 miliar jika dirinci, dana itu digunakan untuk menampung aspirasi 600.000 hingga 800.000 warga per dapil. Artinya, setiap warga secara rata-rata hanya setara 3.000 sampai 4.000 rupiah per tahun. Sedangkan di Malaysia, dengan hanya 60.000 warga per dapil, tiap orang bisa dapat setara 116.000 rupiah per tahun. Jadi, kalau melihat data dan faktanya, dana reses Indonesia masih jauh di bawah negara lain bahkan Malaysia. Anggaran reses di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30, 9 Tahun 2024 tentang standar biaya masukan, tahun 2025. Pengawasan, pelaporan hingga penentuan aturan dana reses dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR dan menjadi objek audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pelaksanaan reses momentum penting, di mana anggota DPR berdialog langsung dengan masyarakat, menjaring keluhan, instrumen untuk memastikan kebijakan negara berpijak pada kebutuhan nyata rakyat di daerah. Masih mau termakan framing soal besarnya dana reses Indonesia? Faktanya, bahkan dibanding Malaysia saja, nilainya jauh lebih rendah. Kita di sini nih bicara tentang fakta, geng. Kayak gitu ya, geng. Pantas saja media Indonesia menangis saat rupiah jatuh dan ringgit terbang ke langit, geng. Ya, tentunya kenapa? Karena faktor seperti tadi yang diungkapkan, geng. Ikinya ikut tertawa, namun ikinya sedih dalam hatinya. Kenapa Malaysia makin hari kok makin beringas, sedangkan Indonesia mata uangnya makin hari makin nyunsep. Entah taunya nyunsep kemana, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Lihat saja, anak-anak Melayu Malaysia itu sudah pandai membuat robot, sedangkan anak-anak Indonesia, Jawa terutamanya, itu malah berjoget kesurupan, gak jelas. Waduh, masih dibandingkan dengan anak-anak muda Malaysia ke depannya, ya kalah jauh, geng kita, geng. Kalah jauh, beda level, bos. Kayak gitulah istilahnya ya, geng. Ya, ikinya ungkapkan di sini. Kenapa ikinya bilang begitu? Seharusnya pendidikan mengajar yang hal yang lebih baik, bukan malah mengajarkan kesurupan lah. Kayak gini, hei ini tahun 2025, negara lain, negara Malaysia mengembangkan AI-nya, mengembangkan mobil listriknya, mengembangkan robotiknya dan lain sebagainya. Kita malah mengembangkan joget. Kocak. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mata batin kalian terbuka. Kalau tidak terbuka, silahkan buka sendiri sajalah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.